Siddiqi untuk menunjukkan jati dirinya. Berarti menepati janji para leluhur. Ya. Kalau masalah secara pemilihan, dan itu banyak yang menolak. Banyak yang menolak. Tapi Allah SWT hanya bersama-sama tentang Sallallahu Tarekat. Dari sana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Musabih Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua Para Musabih Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Musabih Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Ustaz Syahri, dan insyaallah dalam video kali ini kita akan membahas dari sudut pandang gaib salah satu sosok pendamping gaib yang saat ini sosok beliau ini adalah pemimpin Nusantara, baru dilantik menjadi Presiden Indonesia. Banyak sekali rumor-rumor atau ramalan-ramalan terkait sosok beliau ini. Dulu kami pernah berdialog dengan salah satu gaib yang mendampingi para presiden, termasuk pernah berdialog dengan sosok pendamping jin Bung Karno dan yang lainnya, dan juga Bapak yang baru kemarin menjabat. Sekarang kita akan mencoba berdialog dengan jin pendamping yang saat ini baru dilantik menjadi pemimpin. Untuk sedulur Para Musabih Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam arti kami maksud membuka aib seseorang atau melihat dari sudut pandang gaib ini bisa diambil hikmahnya. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki pendamping gaib, dan pendamping gaib pasti akan lebih tahu yang sebenarnya manusia ini seperti apa, karena setiap hari bersama orang yang didampinginya. Tapi untuk sedulur Para Musabih Jagat, bahwasanya jin walaupun berkata benar, kita tidak boleh percaya, hanya sebagai ibrah dan gambaran yang dijadikan sebagai wawasan. Semoga bermanfaat. Semoga nanti acara menghadirkan jin atau gaib yang mendampingi pemimpin Indonesia saat ini tidak ada halangan suatu apapun, dan semoga mendapat ridho untuk semuanya, bisa menjadi motivasi pesan-pesan dari beliau nanti yang mendampingi, yang gaib yang mendampingi beliau. Memang banyak rahasia-rahasia yang mungkin nanti akan disensor, ucapan-ucapan bangsa gaib yang krusial yang menurut kami tidak harus diumum. Kita akan coba sensor dan ambil hikmahnya. Intinya itu. Kak Sanjari udah siap? Insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Yang izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya bentengi tempat ini semuanya dari bangsa iblis, pasukan dajjal, semuanya tidak bisa menyebar saat medinisasi dimulai sampai akhir medinisasi Sumat tidak bisa menyebar. Terlapis benteng lisan yang menjadikan cahaya sinyal dari awal medinisasi sampai akhir medinisasi semuanya tidak bisa menyebar. Penyusup semuanya hancur. Semua terbentengi keluarga. Tidak ada efek dari medinisasi, dari kemurnian tetap terjaga dari awal sampai akhir selama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menarik sosok gaib yang menjadi pendamping orang yang saya maksud, yang semuanya tertarik. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Semua terkasih jaga, bentengnya semua terbuka saat ini. Energinya menyusukan dengan jasad dan rohani, tidak melukai jasad dan rohani. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi sebaik-baiknya, tidak melukai jasad dan rohani. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi dan semua energinya netral, menyusukan dengan tempat ini. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kalau boleh tahu siapa yang diizinkan hadir? Sampai nggak manggil kami, ya jelas pendampingnya. Mendamping siapa? Yang saya maksud siapa? Presiden Prabowo. Loh, Anda yang mendampingi dari golongan apa? Sudah jelas kami dari bangsa goib, dari golongan bangsa jin. Tapi sudah muslim ya? Alhamdulillah. Maaf Mbak, Belum. kalau kami mengganggu Anda. Mungkin Mbak juga sudah tahu, kami juga pernah berdialog pendamping-pendamping gaib presiden-presiden di Indonesia. Sekarang Anda mendampingi beliau sudah lama atau baru mendapatkan tugas ini? Setelah dilantik jadi pemimpin, Anda ditugaskan mendampingi atau sudah lama menjadi pendamping beliau? Sudah lama saya. Oh. Saya ada di dalam. Tapi kalau pendamping yang saat ini sudah ada lagi yang lebih baru, yang lebih kuat. Oh, ada lagi yang baru. Ya. Yang baru mendapatkan tugas mendampingi beliau. Kalau Mbah ini sudah lama. Saya sudah lama. Sudah dari jauh dia dewasa. Oh. Waktu beliau remaja dewasa kan beliau aktif di tentara itu. Ya itu saya yang suka selalu mendampingi, yang selalu membisiki dia. Oh. Untuk menyemangati terus menerus. Tapi banyak juga yang membisiki hal yang tidak baik. Oh, membisiki hal yang tidak baik. Ada. Dari golongan bangsa jin juga. Dari golongan bangsa siluman yang suruhan manusia. Oh, berarti beliau pernah disantet maksudnya?
pernah dikendalikan oleh suatu sosok manusia yang ingin merenggut jabatannya, yang ingin merenggut yang sedang dipegang untuk di negara itu. Kekuasaannya. Oh, maksudnya beliau pernah mau dilengserkan dengan cara gaib? Ia sudah sampai terpuruk. Siapa itu kalau bukan dari yang sekarang yang mendampingi itu, yang membelanya? Mbah berarti ikut nol bantu ya di belakangnya. Saya hanya ikut mendukung yang hal-hal yang baik. Oh, alhamdulillah. Yang tidak baik itu saya tidak. Karena manusia itu selalu berubah-ubah. Itu dikala mengikuti bisikan dari golongan kami, bangsa jin yang belum dimuslimkan. Masih fasik? Ya. Kami saat ini belum lama dimuslimkan. Alhamdulillah. Itu juga karena paksaan dari para leluhurnya, karena saat ini mendapatkan tugas wewenang sesuai dengan yang dicita-citakan terdahulu. Ingin menjadi pemimpin. Ya. Kenapa ia selalu memimpin dari zaman waktu masa muda? Karena itu adalah dorongan dan support dari leluhurnya, yang neneknya. Sebagian ada darah pemimpinnya. Berarti kakek neneknya dulu, leluhur beliau ini pernah menjadi pemimpin? Ya, seperti itu. Tapi dia tidak lama. Dan kami pun tidak tahu takdir Tuhan itu seperti apa. Dia bisa bertahan lama atau tidak, seperti leluhurnya atau tidak. Kenapa? Amin. Sumpah, jangan membicarakan tentang hal-hal yang tidak baik. Oh ya, paham. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, alhamdulillah sekarang manusia atau yang didampingi mbah, cita-cita dari leluhur, kakek nenek, beliau sudah menjadi pemimpin saat ini. Dan banyak orang-orang yang mendukung beliau saat ini di pemimpin pemerintahan Indonesia saat ini. Dan banyak juga yang beliau sampaikan, banyak yang tidak suka sama beliau. Jelas manusia itu pasti pro dan kontra. Iya. Tapi itu semuanya adalah yang terbanyak, itulah yang akan kuat persatuan. Karena di ini pun semuanya hanya memaksakan diri saja untuk menepati janji dengan leluhurnya sebagai penerus menjadi penjabat tinggi di negeri ini. Karena jika tidak diteduni akan terjadi tidak hal yang tidak baik. Oh, berarti beliau ini hutang membayar hutang, janji kepada para leluhurnya. Sebenarnya beliau ini hanya suatu persyaratan saja untuk menempati janjinya. Dan
masalah lama atau tidaknya menjabat itu, semuanya sudah kami pasrahkan kepada sang penguasa yang lain. Karena yang berhak untuk menurunkan dan untuk mengangkat itu ada lagi yang berkuasa selain perwakilan dari leluhurnya. Karena cucunya sudah berjuang mati-matian dan sudah banyak juga ujian demi ujian dia terpa dengan secara bertahan, karena dia ingin menepati keinginan dari leluhurnya yang saat ini selalu membisiki untuk menunjukkan jati dirinya. Berarti menepati janji para leluhur. Ya. Kalau masalah secara pemilihan, dan itu banyak yang menolak. Banyak yang menolak. Tapi semuanya itu dimenangkan oleh suatu kegigihan, keberanian, dan dia bertahan untuk menepati janji dirinya sendiri, bukan dari bicara kepada sesama manusia. Karena yang mempunyai itu perjanjian gaib itu adalah ruh dan sukmanya, bukan secara jasad ataupun lisannya. Walaupun dia sudah menunjukkan berapapun banyak tantangan dan berapa banyak manusia yang menentang, tetap dia akan dobrak, tetap dia akan bersikeras untuk menepati perjanjian itu. Allah. Ya, semoga beliau dalam menjalankan amanah dari rakyat ini, beliau benar-benar sampai mengorbankan jiwa, raganya terutama sampai saat ini tidak sempurna. Oh ya, karena sakit. Dia itu untuk semuanya mempertahankan kesempurnaan itu. Dari secara lahiriah pun sudah terlihat jelas tidak sempurna. Walaupun dia mempunyai istri ataupun mempunyai pendamping perempuan. Tapi beliau semangatnya, gigihnya, kami sebagai rakyat Indonesia yang cinta dengan tanah air Indonesia, peraturan yang akan dibuat nanti pasti akan kita patuh dan kita taat sebagai wujud bukti bahwa kami itu cinta dengan Indonesia, dengan pemerintahan yang saat ini. Perlu diketahui, kegigihan, perjuangan itu semuanya akan membuahkan hasil, walaupun melewati tantangan dan melewati semua terpaan dari manusia-manusia yang menentang dan ingin menjatuhkan. Dia sudah menderita dari dahulu saat menjabat sebagai prajurit. Oh iya, dulu beliau adalah prajurit Kopassus kalau nggak salah. Ya, tapi saya dengar banyak berita-berita ataupun orang yang melihat tentang nanti akan banyak musuh dalam selimut
kepada manusia yang didampingi sama Mbah dalam kabinet ataupun organisasi pemerintahan itu. Musuh dalam selimut sangat banyak katanya yang tidak suka sebenarnya sama beliau, tapi pura-pura suka, dan ini bermaksud ingin membuat kacau pemerintahan yang nanti akan beliau pimpin. Orang-orang seperti ini apa sekarang masih ada atau hanya hanya perkiraan saja? Itu sudah jelas ada. Oh. Sudah jelas ada. Makanya dia pun, kami tidak membicarakan tentang lama atau tidaknya menjabatnya. Oh, ya. Karena ini hanya untuk simbol menunjukkan kepada para leluhurnya bahwa dia sudah jadi pemimpin saat ini. Karena banyak yang kontras, banyak yang tidak sinkron, dan mereka itu semuanya tidak murni. Karena seluruh manusia yang tidak mempunyai keteguhan di dalam jiwanya ataupun raganya kepada sang penciptanya itu melihat dari sisi buruknya saja, tidak melihat dari perjuangan di masa lalunya, dari semua kebaikannya. Padahal itu jelas kami mendampingi. Dia tidak berjuang hanya di negerinya saja. Justru yang terbanyak itu adalah yang membela yang ada di luar negeri. Kenapa banyak yang mendukung di luar negeri itu? Karena sudah jelas mereka melihat dengan kepala matanya sendiri. Dia berjuang untuk mati-matian membela bangsanya, membela negerinya. Jika ada yang teraniaya, jika ada yang diperbudak seperti hewan di luar negeri itu, seperti TKW di itu semuanya mereka merasakan kebaikannya. Jangan melihat di dalam negerinya saja. Kami sudah melihat memang manusia itu banyak juga berbuat kesalahan, tapi itu bisa dihapus dengan kebaikannya. Nah, kembali kepada manusianya, ingin mengikuti keburukan ataupun ingin mengikuti kebaikan, karena manusia tidak sempurna. Walaupun banyak goib-goib yang mendampingi dan banyak goib yang ingin mencelakakan. Banyak sekali. Tapi semua itu diberi waktu. Diberi waktu untuk menjabat saat ini. Karena sebenarnya dia bukan pewaris tunggal untuk menjabat pemimpin yang akan lama di negeri ini. Maksudnya pewaris tunggal? Bukan pewaris tunggal? Ya, semuanya itu adalah pilihan. Tapi ini hanya untuk simbol selingan ataupun peredam. Peredam untuk agar yang tidak baik itu tidak menjurus untuk menghantam ke yang baik. Karena yang baik itu yang akan menjabat, yang bertahan lama di negeri ini. Karena itulah yang sudah diwariskan dari atas sana. Dan kelompok orang-orang yang tidak suka dengan beliau tapi ada dalam barisan beliau ini, tujuan mereka itu apa sebenarnya? Apa memang tujuan mau membuat kacau negara ini, atau hanya
ini saja? Tujuannya Oh. adalah tersaingi. Oh. Karena mereka semuanya menutup muka. Di umum semuanya itu tertutup. Mereka ditutupi. Topeng, bertopeng. Ya, Oh. berpura-pura baik di Iya. hadapannya. Hmm. Dan kenapa kami bilang tidak akan lama ataupun hanya sementara dan sesaat? Karena itu semuanya akan dijayakan, diolah, diguncangkan, diputarbalikkan oleh mereka-mereka yang tidak ingin disaingi. Siapa yang menyuruh mereka ini? Pasti ada pemimpinnya, ketuanya. Jelas, karena semuanya itu, persaingan itu, sampai kiamat pun akan terjadi persaingan. Manusia itu keinginannya tidak akan ada habisnya. Oh, ya, ya. Tidak akan ada puasnya. Manusia yang sudah diliputi nafsu dunia. Iya. Mereka gila dengan jabatan. Mereka sudah haus dengan keduniaan, kekuasaan. Jadi tidak terima jika saingannya, jika suatu teman ataupun satu barisannya itu menjabat sebagai pemimpin. Dia akan berusaha untuk menjatuhkan, bahkan mereka keinginan untuk menggantikan kembali. Oh. Maka dari itu semuanya adalah hanya simbol sesaat dan sementara saja untuk menepati janji kepada leluhur-leluhurnya agar tidak ada suatu kesalahan. Karena itu semuanya perjanjian gaib, bukan perjanjian secara lahiriah. Oh, iya, iya. Berarti beliau ini menempati janji para leluhur. Ya, dia sudah nekat untuk mengorbankan jiwa raganya demi dahulu para leluhurnya. Karena semua itu dengan tegas dia mau berjuang, mau mengerahkan semua kekuatannya, kekuasaannya, walaupun sementara, walaupun sesaat, walaupun hanya sebentar. Kami sudah jelas melihat dia harus menjabat sebagai pemimpin Nusantara. Kenapa dari dahulu selingan demi selingan itu tidak pernah lama? Ya itulah, semuanya adalah sebagai drama, komedi. Itu ada jeda. Seperti itu semuanya adalah, kalau dijelaskan secara detail itu, semua peran-peran itu ada, ya dibilang iklan, ataupun jeda, ataupun keistirahat untuk meredam agar tidak memuncak untuk memerangi yang hak, yang jelas. Jadi ahli waris pemimpin. Jadi diturunkanlah yang menepati janji-janjinya agar tidak penasaran para leluhurnya yang mendampinginya, puas untuk merasakan walaupun hanya menyicipi.
Ya, tapi seperti makanan saja. iya, dicicipi. Ya, itu. Tapi tetap yang akan kenyang, yang akan jelas sebagai pewaris yang ditunggalkan untuk menjadi penguasa yang akan lama, itu bukan yang didampingi oleh kami. Iya. Sekarang pun sudah jelas banyak penyusup-penyusup yang berpura-pura, yang berkedok, yang bertopeng, menutupi muka aslinya. Pura-pura baik. Ya, itu semuanya untuk melengsarkan kembali. Sudah suratan, sudah menjadi catatan. Jikalau ada pemeran, itu pasti ada jeda dan ada selingannya. Salah satu, saya ingat perkataan salah satu ulama besar Indonesia yang saat ini beliau sudah almarhum Gus Dur. Beliau mengatakan dan meramalkan dulu Prabowo akan menjadi pemimpin. Saat ini terjadi, dan beliau juga berbicara yang paling ikhlas kepada rakyat hanya beliau. Apakah ketulusan beliau memimpin Indonesia saat ini? Apakah memang benar-benar tulus keikhlasan untuk rakyat, atau ada kepentingan tertentu untuk pesan-pesan atau perintah dari leluhur di sana? Yaitu tulus. Tulus untuk menepati janji dengan leluhurnya. Bukan tulus untuk menjunjung, menggenggam kepuasan Nusantara ini sebagai pejabat untuk mengorbankan jiwa raganya untuk rakyat di Nusantara ini, bukan untuk menepati janji dengan para leluhurnya. Jadi tidak akan lama seperti yang jelas diterangkan oleh beliau. Beliau pun tidak lama, karena itu semuanya sudah ada di kaki, di telapak kaki para leluhurnya. Ikatan itu. Ya, karena ini semua muka yang bertopeng itu yang akan menggagalkannya. Karena itu semuanya sudah catatan. Ketulusan itu bermacam-macam. Ada yang ketulusan sebagai penghambaan. Penghambaannya kepada siapa? Apakah kepada orang tuanya terdahulu seperti leluhur-leluhurnya? Apakah kepada para pemimpin-pemimpin ataupun pejabat-pejabat di seluruh Nusantara ini? Apakah untuk kepada Sang Penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa? Yang tepat, yang akan kekal dan abadi itu adalah penghambaan, pengabdian kepada Tuhannya, bukan kepada keluarganya, kepada leluhurnya, ataupun kepada para pendampingnya. Itu adalah sebagai perkelompokan, sebagai hanya keluarganya saja, bukan rakyat merata. Jika penghambaan kepada Tuhannya, jangankan di Nusantara ini, di seluruh jagat raya dia berusaha untuk melayani, untuk menghamba kepada Tuhannya, melayani seluruh umatnya, seluruh ciptaannya yang bernyawa. Itulah yang benar
benar-benar penghambaan, pengabdian. Jika manusia seperti itu sudah dijadikan seorang hambanya, itu akan jelas diberikan kekuasaan di negerinya sendiri, bahkan di negeri-negeri seluruh jagat raya. Sudah dicontohkan, mereka akan hidup terhormat dan dikenang sepanjang masa karena menulis tentang penghambaan kepada Tuhan, melayani rakyat jelata, tidak pandang bulu, baik muslim ataupun non-muslim, baik manusia yang lemah ataupun yang perkasa, baik manusia yang cacat ataupun yang sempurna. Mereka tidak akan pandang bulu karena sudah menjadi budaknya Sang Pencipta, sudah menjadi hambanya, sudah menjadi pasukannya, benar-benar menepati janjinya di dalam dirinya sendiri dengan Tuhannya, bukan dengan manusia-manusia yang haus dengan jabatan, dengan pujian, dengan segala macam tentang dunia. Itu semuanya mencangkup kesempurnaan sejati manusia yang dipilih oleh Sang Pencipta sebagai pewaris untuk menjadi pemimpin. Jika perkelompokan ataupun perjanjian dengan leluhur, dengan orang tuanya, itu jelas itu tidak akan lama. Saya yang akan mengetahui dengan jelas sebagai pendampingnya. Dia sudah mengorbankan semua yang dia punya. Dia sudah mengerahkan kekuatannya untuk diperlihatkan kepada rakyat Nusantara. Semoga negeri Indonesia. Ya, semoga beliau menjalankan amanah dari rakyat ini benar-benar tulus. Walaupun perjanjian-perjanjian dengan leluhurnya dan banyak orang-orang yang tidak suka kepada beliau, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami saat ini sebagai rakyat yang cinta dengan tanah air Indonesia akan mendoakan yang terbaik untuk beliau. Ya, insya Allah kami sama-sama membangun Indonesia. Walaupun berbeda kapasitas, kami juga ingin ikut serta membangun minimal Indonesia. Maksimal itu semuanya juga adalah kesempurnaan. Minimal dia ada catatan kebaikan, amin, mewakili para leluhurnya. Walaupun hanya sebentar saja, sesaat saja, tapi sudah menepati janjinya. Terima kasih Mbah sudah mau hadir. Mungkin banyak sekali yang ingin kami tanyakan, tapi kami khawatir ini akan membuka rahasia-rahasia yang tidak boleh dibuka untuk umum. Ya, itu semua juga kalau kami jelaskan secara detail. Permasalahan para petopeng atau penyusup itu semuanya banyak. Tapi kami hanya memberikan suatu gambaran saja. Hanya itu yang akan terjadi dan kami ketahui sebagai pendamping. Beliau berjuang dari zaman saat muncak sebagai pejuang, sebagai prajurit, sebagai harapan
para keluarga dan leluhurnya, orang tuanya. Pasti manusia pasti pernah melakukan salah dan pernah melakukan benar. Dan semoga kebenaran itu yang akan menutup semua kesalahan dan mendapat ampunan. Dia sudah mulai menerima semua ujian dan sudah mulai, karena yang penting dia menepati janjinya. Iya, alhamdulillah. Seperti itu yang kami ketahui. Iya. Sudah, jika kami terlalu lama, karena semuanya membisiki untuk membicarakan. Iya, jangan. Bukan hanya kami saja yang mendampingi, banyak. Dan apalagi kami berperang sebagai goib. Itu semuanya tidak ada hentinya peperangan goib. Untuk mempertahankan mereka, untuk mempertahankan yang kudampingi. Dan mereka itu yang memerangi itu adalah persaingan di dunia, kekuasaan, bukan untuk persaingan kebaikan, ingin mendapatkan tugas dari sang penguasa ataupun sang pencipta, bukan untuk penghambaan, tapi untuk pengabdian kepada para keluarganya. Menepati janji-janji yang sudah diutarakan secara goib ataupun secara nyata dengan lisannya sendiri. Iya, Mbah. Ya, Tuhan sudah menepati dan meridhoi saat ini menjabat sebagai penguasa, menjadi presiden. Alhamdulillah, ya. Semoga kedepannya nanti rakyat Indonesia dan negara ini semuanya aman dan terkendali, semua rakyat semuanya mendapatkan keberkahan dari apa yang beliau akan jalankan di Indonesia ini. Ya Mbah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf jika mengganggu tugas Mbah, dan mungkin itu saja Mbah. Mbah bisa melanjutkan tugasnya mendampingi beliau sampai tugas Mbah selesai. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Mbah. Hanya itu yang ku ketahui, Mbah, yang harus dibicarakan. Iya. Karena semuanya itu dirahasiakan. Iya, saya paham. Keburukan itu harus ditutupi. Tapi manusia yang membongkarnya dengan dirinya sendiri. Kadang seperti itu. Iya. Kami bangsa jin pun ikut berperang. Iya. Ya, kami unjuk pamit. Iya. Terima kasih sekali lagi. Ya, kami sudah menerangkan, dan ini pesan kami. Perlu diketahui, nanti akan ada yang meneruskan kembali, meneruskan tugasnya kembali, akan terjadi lagi. Iya Mbah, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang banyak diberitakan atau banyak yang diramalkan terkait beliau memimpin, dan banyak sekali di sekeliling beliau yang menjadi ini ya. Tapi intinya kita doakan, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang kita cinta tanah air, kita harus bisa mendukung apa yang menjadi keputusan nanti, dan kita harus mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi mau dan tidak mau, kita hidup di Indonesia, kita harus ikutin aturan Indonesia.
silakan disimak lagi videonya karena pesan-pesannya banyak sekali. Dan semoga kedepannya beliau selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga beliau dijadikan pemimpin yang amanah dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.